Halo, selamat sore pemirsa. Kita berjumpa di Ayustrum, ruang memperbarui informasi Anda yang terjadi sepanjang hari ini. Saya Aprilia Putri, inilah berita pilihan Ayustrum. Seorang warga merekam aksi pengadangan oleh orang tak dikenal kepada sebuah rombongan pesilat di kawasan Benowo, Surabaya, Jawa Timur. Saling teriak dan menggebar knalpot terjadi saat pengadangan ini. Tak berapa lama kedua kelompok ini berselisih sehingga mengakibatkan sejumlah orang luka. Dari keterangan saksi, awalnya rombongan pesilat baru menyelesaikan acara halal bihalal di kawasan Sukolilo. Namun tiba-tiba rombongan mereka dihadang orang tak dikenal. 4 orang luka-luka dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Islam Benowo. Polisi kini tengah menyelidiki kasus ini dan mencari pelaku pengeroyokan. Inilah video amatir saat sejumlah karyawan di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat disekap dan diikat oleh sekelompok perampok. Mereka diikat dan dibekap agar para perampok bebas beraksi. Kasus perampokan ini langsung dilaporkan ke Satreskrim Polres Tasikmalaya. Polisi lantas menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi di lokasi kejadian. Ruangan yang disatroni maling terletak di lantai 1 dan 2. Belum diketahui jumlah kerugian dan barang apa saja yang digondol kawanan perampok, karena polisi masih melakukan pendataan dan pemeriksaan. Unit Reskrim Polsek Medan Area menggerebek rumah yang dijadikan lokasi pesta narkoba di wilayah Medan Area, Sumatera Utara. Kedatangan polisi membuat para pelaku panik dan berusaha kabur. Namun polisi lebih gesit meringkus mereka. Di lokasi ini polisi menemukan 3 rumah yang digunakan pesta dan transaksi narkoba. Di lokasi polisi menemukan alat isap sabu yang diduga ditinggal para pelaku yang mengetahui kedatangan petugas. Seluruh barang bukti puluhan alat isap sabu, ratusan plastik klip sabu dan 2 orang yang diduga pengguna narkoba dibawa ke Polsek Medan Area. Audy Item, istri aktor laga Iko Uwais, mangkir dari panggilan penyidik Polres Metro Bekasi terkait laporan pengeroyokan yang menimpa suaminya. Audy meminta untuk dijadwalkan kembali Selasa besok. Istri Iko Uwais, Audy Item, hari ini tidak penuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik Polres Metro Bekasi. Audy dipanggil mangkir terkait laporan Rudy, sang desainer interior, kepada Iko Uwais terkait dugaan pengeroyokan. Dalam hal ini Audy masih sebagai saksi. Audy Item sebagai istri diduga melihat langsung kejadian yang menyebabkan Iko Uwais sampai dilaporkan. Sebelumnya Iko Uwais sudah diperiksa pada 17 Juli lalu. Iko hadir bersama kakaknya Firman Syah yang juga turut dilaporkan dugaan pengeroyokan. Akan melakukan pemeriksaan terhadap saudari Audy. Namun dari pihak saudari Audy menyampaikan kepada penyidik kami untuk meminta waktu atau menjadwalkan ulang kembali karena yang bersangkutan ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan hari ini, sehingga dari pihak saudari Audy meminta untuk dijadwalkan kembali. Kapan Pak? Mundurnya sampai kapan? Iya, terkonfirmasi mungkin besok. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Gara-gara menghilangkan baju, seorang perempuan menjadi korban pengeroyokan di Makassar, Sulawesi Selatan. 7 terduga pelaku telah ditangkap polisi di lokasi berbeda, sedangkan 1 terduga pelaku lainnya masih dalam pengejaran polisi. Pasca viralnya video penganiayaan dan pengeroyokan terhadap seorang perempuan di kamar hotel di Kota Makassar, aparat kepolisian Resmob Polsek Panakukang menangkap 7 terduga pelaku di 2 lokasi berbeda, di antaranya di Kota Makassar dan di Kabupaten Poso. Ketujuh terduga pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Panakukang. Sementara 1 terduga pelaku lainnya, yakni perekam dan penyebar video lewat sosial media, masih dalam pengejaran polisi. Kita sudah mengamankan 7 orang dengan masing-masing perannya. Adapun 4 orang pelaku utama, 3 diantaranya kita sudah amankan dan 1 lagi dalam pengejaran. Namun identitas yang DPO ini kita sudah kantongi. Dugaan sementara, penyebab aksi pengeroyokan terjadi lantaran pelaku kesal karena korban tidak mengembalikan baju pelaku yang dipinjam dengan alasan hilang. Sementara usai pengeroyokan, korban mengalami sejumlah luka lebam di sekujur tubuh.
Gara-gara baju kan. Baju kenapa baju? Sama pas personel langsung dia bilang, baru nak taki diundang. Jadi aja dia bilang, mana mau sundala, apa sih kau? Terus begitu kemana? Meski sejumlah luka pukulan mulai membaik, namun korban masih menutup diri dan enggan keluar rumah dan menjalani perawatan mandiri di rumahnya. Setimpal begitu dengan perbuatannya, Pak. Dihukum berat juga, Bu, ya? Iya. Bu, ini memang kalau hasil keterangan dari korban ini sudah lama berteman sama pelaku atau bagaimana, Bu? Iya. Sudah lama ya? Iya. Masalahnya memang dipicu apa, Bu? Baju, Pak. Soal baju? Iya. Oh, memang baju, Bu, ya? Iya, baju. Korban pinjam bajunya atau gimana? Iya, korban pinjam bajunya. Terus dia minta dikembalikan, tapi bajunya itu hilang, Pak. Sebelumnya, video pengeroyokan seorang perempuan viral di media sosial. Korban yang mendatangi salah satu hotel di kawasan Panakukang dengan maksud hendak menemui temannya dikeroyok. Akibatnya, korban luka-luka di sekujur tubuh. Pemirsa, sebuah rumah mewah di perumahan Giriloka di Serpong, Tangerang Selatan, Banten terbakar. Hingga sore hari ini proses pendinginan masih berlangsung. Inilah video amatir yang merekam detik-detik kebakaran sebuah rumah di perumahan Giriloka Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin siang. 7 unit mobil pemadam kebakaran telah dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Belum diketahui apakah ada korban dalam peristiwa ini. Dugaan sementara api berasal dari arus pendek listrik. Untuk sementara ini satu rumah, Pak. Ya, satu unit rumah, 2 lantai. Nah, dari sementara Pak, apakah ada korban jiwa atau gimana, Pak? Untuk sementara belum, nggak ada, Pak. Tidak ada. Tewasnya 2 bobotoh di Stadion GBLA dalam lanjutan Piala Presiden 2022 berbuntut panjang. Sisa pertandingan di grup C dipindah ke Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung dan tidak boleh dihadiri penonton. Buntut tewasnya 2 pendukung tim Persib Bandung dalam laga lanjutan Piala Presiden 2022 grup C di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Panitia dan pihak keamanan menggelar pertemuan. Hasilnya disepakati sisa laga di grup C akan dipindahkan ke Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung dan tertutup untuk penonton. Kita ngikutin apa yang diarahkan dari PSSI, apa yang diminta kita ngikut ya. Tidak ada masalah. Karena mungkin besok tanpa penonton mungkin juga lebih aman lah. Tidak ada masalah ya, kita terima ya. Pertandingan tetap dilaksanakan pada malam hari ini Bali United dengan Persebaya di Stadion Jalak Harupat tanpa penonton. Dan besok juga dilaksanakan pertandingan Bayangkara FC dengan Persib Bandung di Sijalak Harupat tanpa penonton. Sementara kasus kematian pendukung tim sepak bola ini mendapat sorotan dari masyarakat. Panitia penyelenggara dinilai tak siap menggelar pertandingan besar yang menyedot antusiasme penonton. PSSI juga harus melakukan evaluasi yang mendalam terkait penyelenggaraan acara, mengingat ini bukan pertama kali dunia sepak bola berduka. Yang menerima musibah ini. Yang kedua, saya pikir ini menjadi sebuah catatan kelam lagi buat Federasi Sepak Bola kita, bahwa korban jatuh lagi di stadion di mana tempat yang seharusnya menjadi tempat bersenang-senang buat para penggemar sepak bola justru berakhir menjadi sebuah kesedihan buat kita minggu ini dengan kabar tewasnya 2 orang bobotoh akibat crowd stadion yang sangat padat infonya. Saya pikir ini harus menjadi sebuah catatan buat kita bersama bagaimana evaluasi pada panitia penyelenggara, bagaimana kelalaian yang sekecil ini bisa menimbulkan korban yang akhirnya mencoreng kebesaran nama sebuah Piala Presiden itu sendiri. Sebelumnya 2 orang supporter tim Persib Bandung meninggal dunia saat hendak menyaksikan laga Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya di Stadion GBLA Bandung Jumat malam. Keduanya menjadi korban setelah berdesakan dan terhimpit di antara penonton lain saat hendak memasuki kawasan stadion. Kasus penganiayaan kurir oleh pelanggan viral di media sosial. Newsroom akan segera kembali usai jeda berikut ini.